di sebuah dusun kecil bernama Tegalwangi yang terletak di kaki bukit dengan ladang-ladang hijau dan sungai kecil mengalir tenang. Hidup seorang gadis bernama Melati. Ia adalah anak semata wayang dari pasangan suami istri tua, Pak Raji dan Bu Kinasih yang bekerja sebagai penjaga kebun milik pemerintah. Gubuk mereka berdiri sederhana di pinggir hutan jati, beratap rumbia dan berdinding bambu. Walau hidup dalam keterbatasan, rumah itu selalu dipenuhi canda dan pelukan hangat. Setiap malam, Bu Kinasih membacakan dongeng untuk Melati, dan setiap pagi, Pak Raji mengajaknya melihat matahari terbit dari bukit. Melati tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cerdas dan rajin, tapi juga memiliki empati yang dalam. Ia pandai membaca situasi, tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, bahkan ketika perut lapar tak diucapkan. Namun, kebahagiaan itu sirna mendadak. Suatu pagi, Pak Raji dan Bu Kinasih menaiki perahu kecil, menyeberangi sungai besar untuk menghadiri hajatan keluarga. Perahu itu karam, dihantam arus deras yang datang tiba-tiba karena bendungan di hulu jebol. Keduanya tenggelam. Mayat mereka ditemukan 3 hari kemudian, terdampar di bebatuan, menggenggam tangan satu sama lain. Melati, yang saat itu berusia 17 tahun, mendadak menjadi yatim piatu. Dunia yang semula hangat berubah dingin dan asing. Tak ada kerabat dekat yang bisa menampungnya. Maka ia mengunci rumah kecil itu untuk terakhir kali membawa tas kecil dan tabungan orang tuanya. Lalu pergi merantau ke kota. Melati tiba di kota tanpa tujuan pasti. Ia tidur di musala kecil, kadang menumpang di warung tutup. Setelah seminggu mengemis pekerjaan, ia diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang pengusaha kaya bernama Arga Wicaksana. Arga adalah pria tampan, usia 40-an, seorang duda kaya yang kehilangan istrinya karena kanker ganas. Ia tinggal di rumah besar berpagar tinggi, dengan banyak ruangan kosong dan suasana dingin. Arga memiliki seorang anak laki-laki bernama Dika, yang sejak ibunya meninggal, berhenti berbicara sama sekali. Tugas Melati sederhana, membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menjaga Dika. Tapi rumah itu sunyi. Tak ada musik, tak ada tawa. Dika tak pernah menjawab, hanya duduk menatap jendela berjam-jam. Arga pulang malam, sibuk dan tertutup. Namun, Melati tak menyerah. Ia mulai membaca buku dongeng untuk Dika setiap malam, menaruh bunga segar di meja makan, dan menyanyikan lagu kecil saat menyapu. Sedikit demi sedikit, Dika mulai memperhatikannya, mencoret-coret buku, menatap lebih lama, bahkan tersenyum samar. Perlahan, bukan hanya Dika yang terbuka. Arga, yang awalnya dingin, mulai memperhatikan Melati. Mereka mulai makan malam bersama. Arga mendengarkan kisah masa kecil Melati, mengenang masa lalunya sendiri. Ia membelikan pakaian hangat, membantu Melati belajar menulis dengan benar, dan mulai memandangnya bukan sebagai pembantu, tapi sesuatu yang lebih. Hingga suatu malam hujan, Arga berkata, "Aku ingin kau tinggal, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang membuat rumah ini kembali hidup." Ia melamarnya. Melati sempat menolak, merasa dirinya terlalu rendah. Tapi akhirnya menerima. Mereka menikah diam-diam di catatan sipil, tanpa resepsi. "Kau rumah yang tak pernah kumiliki," ucap Arga saat menyematkan cincin perak di jari Melati. Pernikahan mereka tenang selama 2 tahun. Dika semakin dekat dengan Melati, bahkan mulai berbicara beberapa kata. "Ibu, peluk, jangan pergi." Melati merasa ia menemukan keluarga kembali. Namun, badai datang. Perusahaan Arga tersandung skandal penggelapan dana oleh salah satu direksi.
Saham jatuh, kantor disita, rumah mereka dijual. Mereka pindah ke rumah kecil warisan Arga di pinggiran kota. Arga merasa hancur. Dari pria penuh wibawa, ia berubah jadi sosok murung dan pemarah. Melati tetap bertahan. Ia bekerja sebagai pelayan restoran, kadang menjahit pakaian bekas. Tapi Arga mulai membentak, melempar barang, hingga suatu malam saat bertengkar karena uang belanja yang tak cukup, ia mendorong Melati hingga jatuh dan mengalami pendarahan. Melati yang dalam keadaan hamil pun keguguran. Bayi pertama dan satu-satunya yang ia harapkan. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa rahimnya rusak. Ia tak akan bisa memiliki anak lagi. Dan Arga tak datang. Yang datang adalah Sekar Astari, mantan tunangan Arga yang dulu ditinggalkannya karena terlalu ambisius. Kini Sekar kembali dan membawa simpati palsu. Aku yang membayar semua ini, katanya sambil menandatangani tagihan rumah sakit. Karena Arga kini kembali padaku. Kau cukup kuat untuk bertahan tanpa cinta, bukan? Melati kembali ke rumah. Tapi rumah itu kini lebih seperti penjara. Arga tinggal bersama Sekar yang membantunya membangun bisnis baru. Namun untuk reputasi, Arga tak menceraikan Melati. Ia dijadikan istri bayangan. Melati tetap di rumah lama bersama Dika yang kini beranjak remaja dan mulai menjauh. Sekar membelikan Dika ponsel, PS5, dan pakaian bermerek. Dika mulai menyebutnya Bunda Sekar. Kini Melati hanya jadi penjaga, pengasuh tanpa nama. Ia tidur di kamar kecil tanpa jendela, makan sisa makanan, dan hanya ditemani radio tua. Hari-harinya sunyi. Ia menulis di buku harian. Satu-satunya tempat ia bisa bicara bebas. Di antara halaman itu, ia menangis dalam diam. Tahun berlalu. Arga mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan bisnis. Ia selamat, tapi lumpuh dan tak bisa bicara. Sekar yang melihat Arga tak lagi berguna, pergi ke luar negeri membawa seluruh harta yang tersisa. Dika yang kini kuliah di luar kota hanya mengirim pesan formal. Tak pernah datang menjenguk. Dan hanya Melati yang kembali. Ia merawat Arga seperti bayi. Menyuapi, membersihkan tubuhnya, mengganti popok, memutar lagu kesukaan mereka dulu. Tanpa keluhan, tanpa syarat. Arga hanya bisa menangis, menatap kosong, kadang menggenggam tangan Melati sejenak. 2 tahun kemudian, Arga meninggal dunia. Tidak ada upacara besar. Tidak ada warisan untuk Melati. Dika tak datang. Hanya beberapa tetangga lama yang membantu menguburkannya. Setelah pemakaman selesai, Melati mengemasi baju-bajunya, lalu pergi. Kini usianya 54 tahun. Ia tinggal di rumah kecil sewaan di pinggiran kota. Hidup dari menjahit, membuat kue, dan mengajar anak-anak tetangga membaca. Setiap pagi, ia menyiram bunga, menyapu halaman, menatap langit yang sama seperti masa kecilnya di Tegalwangi. Kadang, Dika mengirim pesan. Apa kabar? Butuh sesuatu? Tapi itu hanya formalitas. Dingin, berjarak. Melati tidak menyesal telah mencintai. Tapi ia menyesal pernah percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas kebaikan. Hari itu, ia menulis di buku harian yang kini sudah lusuh. Aku bukan tokoh utama di kisah siapapun. Tapi aku pernah menjadi rumah bagi seseorang. Dan itu cukup. Tapi jika kau membaca ini, belajarlah mencintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Jangan menunggu orang lain untuk melihatmu sebelum kamu bisa melihat dirimu.
Lalu ia menutup buku itu, kemudian menyeduh secangkir teh hangat. Duduk di beranda kecilnya dengan tenang. Tenang, tapi bukan karena cinta. Tapi karena akhirnya ia belajar menerima kehilangan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai rumah. Selesai. Jika terdapat kesamaan nama dan lokasi, ini hanyalah kebetulan semata. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Wassalam.